Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjing para siswa Injing Pak. dinten iki kita badhe sinau-sinau muga kita bisa sinau lancar tanpa orang seperti apa. Sebelum memulai pembelajaran, coba cek di bawah kalian apakah ada sampah. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi salah satu dari kalian bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Esta. Kita duduk siap segera berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk. Semua. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait kerjasama Indonesia dengan negara lain. Hari ini mata pelajarannya apa? Yang tahu? Sebelum itu, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagu si kecil. Kita akan menyanyikan Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya kita terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya agar kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, tepuk semangat. Di sini Pak Ardonan memberikan sebuah pernyataan. Nah, di sini berkaitan dengan menghubungkan dengan kehidupan dan lingkungan kalian. Pernahkah kalian melihat pertunjukan seni tradisional? Pernah? Pernah ya? Di sekolah, desa, atau televisi, di mana? Bisa juga pernah. Seni apa yang kalian nonton? Wayang. Apa? Jatilan. Nah, bagaimana perasaan kalian saat melihatnya? Senang. Takut. Perasaan kalian takut? Iya, saya.
juga di luar negeri itu batik juga terkenal. Apa yang saya pikirkan dan jika misalnya batik itu kalian ditampilkan di negara lain, gitu. Bagaimana perasaan kalian? Bangga pastinya. Oke, nah selanjutnya berkaitan dengan seni dan budaya seperti tadi reok, wayang, dan juga batik, dan itu kan termasuk bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi juga memiliki peran penting ya untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Misalnya saat negara lain melihat batik Indonesia, mereka tidak hanya melihat kain batik saja, tapi juga bisa memahami terkait dengan filosofinya, berkaitan dengan sejarah, keindahan, dan juga nilai-nilai masyarakat kita. Oke. Nah, sebelum itu Pak Naga akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nanti kalian semua akan melihat video ya terkait kerjasama internasional. Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi ya, bentuk dari kerjasama internasional itu seperti apa. Kemudian juga nanti kalian akan melakukan tanya jawab dengan Pak Andono. Nanti kalian bisa menentukan tujuan dari kerjasama internasional tersebut. Dan juga nanti yang ketiga itu kan Pak Andono berikan sebuah permasalahan yang berupa videonya. Nanti kalian dapat menganalisis bentuk pemecah masalah dari video yang Pak Andono tampilkan. Baik, di sini Pak Nanda ada sebuah pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan terkait dengan bagaimana seni dan budaya Indonesia itu seperti tari tradisional atau batik ataupun wayang itu bisa membantu mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain. Menurut kalian, misalnya batik ya. Nah, ketika diperkenalkan itu bisa memberikan sebuah istilahnya sebagai bentuk perkenalan budaya dengan negara lain. Ketika memperkenalkan dengan budaya dan negara kalian, tentunya kalian akan memiliki sebuah rasa tahu ya, rasa memiliki. Kemudian ketika batik diperkenalkan dengan negara lain, kalian merasa apa selanjutnya? Karena budaya kita itu bisa terkenal di luar negeri gitu. Dan juga selanjutnya ini berkaitan dengan video ya. Selain karena video pembelajaran, dan di sini berkaitan dengan video ini tentang kerjasama ya internasional. Di sini silakan kalian bentuk kerjasama sehingga nanti dapat mengidentifikasi bentuk kerjasama internasional itu seperti apa. Oke, silakan lanjutkan. terdorong seperti berdasarkan kesamaan kondisi wilayah dan punya kepentingan yang sama. Hai, apakah kids pernah bekerja sama dengan teman lainnya? Misalnya, mengerjakan tugas sekolah yang harus kita selesaikan secara berkelompok. Dengan kerjasama, kita jadi lebih mudah mencapai tujuan dan pekerjaan semakin ringan. Dalam kehidupan bernegara, kita juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya loh. Istilahnya merupakan kerjasama internasional, yaitu kegiatan untuk mencapai hubungan timbal balik. Sehingga negara tersebut yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Saat ini Indonesia. Nah, tadi kalian sudah mengamati video ya terkait kerjasama internasional. Nanti dalam video tadi ada disebutkan terkait bentuk-bentuk kerjasama internasional. Nah, tadi ada berapa bentuk kerjasama internasional? Ya, tiga bentuk.
Negara ini tadi hubungan antara berapa negara? Contohnya tadi terkait dengan haji ya, Indonesia dengan Arab Saudi. Nah yang kedua tadi apa? Berapa negara? Ya, lebih dari 2 ya. Contohnya tadi dan PBB. Yang ketiga tadi apa? Nah, regional gimana berada di ya. Nah, contohnya apa? Selanjutnya itu tadi kalian sudah mengetahui ya, mengidentifikasi dari video terkait dengan bentuk kerjasama internasional itu ada 3, bilateral, multilateral, dan regional. Nah, dari ketiga bentuk ini tentunya kerjasama itu kan ada sebuah motif ya atau tujuannya gitu. Menurut kalian dalam kerjasama itu tujuannya apa sih? Misalnya di bidang ekonomi, misalnya tujuannya apa? Ya bisa memenuhi kebutuhan dengan kegiatan apa? Kerjasama antar negara. Betul ya, kegiatan ekspor dan impor ya. Kemudian dalam bidang perdamaian misalnya itu bentuk kerjasamanya bisa seperti apa? Ya, mengirimkan tentara ke negara-negara yang konflik ya. Misalnya pasukan Garuda dari Indonesia itu mengirim tentara ke negara konflik seperti di Lebanon atas tugas dari Dewan Keamanan PBB. Nah, tentunya di dalam kerjasama ini ada sebuah yang namanya pertukaran budaya ya. Nah, dengan adanya kerjasama ini tentunya bisa kita saling mengenal ya budaya di negara lain. Oke, Anda akan meminta kalian yang di sini untuk maju ke depan ya, berkaitan dengan media ya, media Pak Nandu bahwa di sini terkait dengan media untuk menjelaskan kerjasama Indonesia dengan negara lain. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau masuk ke depan? Ya, siapa yang mau maju? Oke, ya silakan masuk ke depan ya. Nah, di sini ada pernyataan. Nah, pernyataan satu ini bisa dibacakan. Penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri, misalnya Indonesia mengekspor kopi, udang, dan minyak. Nah, ini termasuk kegiatan apa coba diingat ya? Oh ya, ini apa ini kita Pak? Ah. Ya, penjualan dari dalam dan luar berarti jadi kali. Ya, oke, terima kasih. Silakan dulu. Nah, apakah betul kegiatan ekspor? Betul ya. Oke. Nah, selanjutnya satu lagi. Siapa yang mau di depan? Baik, Baik, Bu. Ayo. Nah, ini. Nah, ini. Cepat dibacakan. Berperan dalam PBB untuk menjaga perdamaian dunia termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke negara konflik. Nah, ini untuk logo PBB itu yang mana antara yang dua ini? Silakan didengar. Ini Pak. apa ini? Enggak ya Pak ya? Ya, silakan dulu. Nah, ini untuk logo yang ditinggali oleh Baik tadi yaitu yang bawah. Nah, kemudian yang atas ini ada yang tahu logo apa? Yang
bawah adalah logo PBB. Itu ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Selanjutnya Pak Nandor sudah video ya. Video ini berkaitan dengan sebuah permasalahan yang timbul dari adanya kerjasama internasional ini. Oke, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang bagi pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan. Baik, tadi video terkait dengan permasalahan yang adanya kerjasama internasional ini, khususnya di dalam bidang ekonomi. Setelah ini nanti kalian akan melakukan sebuah analisis ya, analisis permasalahan dari video permasalahan tadi yang sudah kalian amati. Nah, nanti kalian analisis bentuk penyelesaiannya bagaimana berdasarkan materi awal tadi yang sudah Pak Nando sampaikan, dan juga berkaitan dengan tugas analisis ini. Nanti kalian akan bekerja secara kelompok dengan Pak Nando akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas KKPD ya. Sebelum itu Pak Nando akan menjelaskan terlebih dahulu ya petunjuk teknisnya. Nanti kalian sudah menyimak video pembelajaran juga, melakukan tanya jawab juga. Nah, hari ini silakan kalian kerjakan tugas berikut, dan juga nanti kalian juga sudah melihat yang video terkait dengan permasalahan yang timbul dari adanya kerjasama ya dalam hal ini dalam bidang ekonominya. Nanti kalian silakan analisis bentuk penyelesaian masalahnya. Oke, kalian akan bagi kelompok yang menjadi dua. Yang baris depan ini kelompok A, kemudian untuk baris belakang kelompok B. Oke, jangan lupa ditulis kelompoknya ya, kelompok A atau kelompok B, kemudian juga nama anggota kelompoknya. Ini waktu 5 menit, bagaimana apakah sepakat? Sepakat ya, 5 menit. Oke. Kelompok A ada kesulitan atau kesulitan? Kelompok B ada kesulitan atau kesulitan? Oh ya, ini ya, terkait dengan analisis tadi ya. Nanti kalian silakan ya, analisis bentuk masalah itu seperti apa gitu. Baik, masuk pada video tadi. Nah, nanti analisisnya itu bisa dikaitkan dengan materi yang sudah kalian dapatkan nanti. Dan waktunya sudah selesai. Sudah selesai? Sudah.
Oke, karena sudah selesai, selanjutnya silakan kalian melakukan presentasi terkait hasil diskusi kalian terhadap LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke, untuk yang pertama dimulai dari kelompok A terlebih dahulu. Silakan. Dari kelompok A menjelaskan diskusi kami. Nomor 1, buatlah kesimpulan, buatlah identifikasi bentuk kerjasama internasional. Yang pertama ada bilateral, itu ada contohnya Indonesia dan Arab terkait gaji tadi. Kemudian yang kedua multilateral, itu contohnya PBB. Regional itu wilayah yang sama, contohnya seperti ASEAN. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan kerjasama internasional. Yang pertama, meningkatkan ekonomi. Negara-negara saling menukar barang atau jasa. Contohnya Indonesia mengekspor kopi dan minyak sawit, kemudian mengimpor teknologi. Kemudian yang kedua, itu menjaga perdamaian melalui organisasi seperti PBB. Kemudian yang ketiga itu pertukaran sosial dan budaya. Kemudian pertukaran pelajar antara negara memberi manfaat untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dari kemudian yang ketiga, ada pernyataan meskipun Indonesia bersama dengan negara peningkatan ekonomi juga bermain dan memberi hubungan. Tidak semua orang melakukan tempatnya, karena meskipun dapat kerjasama meningkatkan ekonomi, masih banyak orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun Indonesia bersama dengan korupsi bersama kita masih menjadi masalah. Kali ini membuat pertanyaan bagaimana Indonesia bisa memastikan bahwa semua orang merasakan manfaat dari kerjasama internasional ini, terutama dalam hal ekonomi, lingkungan dan budaya dengan pembelajaran yang sampai lagi daerah Sumatera. Kelompok kami memang di Indonesia sudah bekerja sama dengan negara peningkatan ekonomi, menjaga perdamaian dan lingkungan, namun manfaatnya belum dirasakan merata. Terutama di daerah yang di desa-desa seperti di daerah-daerah seperti di Sumatera. Di kota besar mungkin sudah terasa manfaatnya, sebenarnya desa banyak yang masih mungkin kesulitan. Jadi bisa diatasi dengan menggunakan kaitan lokal untuk dipromosikan ke seluruh dunia agar daerah-daerah itu berjalan dan menjadi juga ekonomi seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kami berkomunikasi sama masalahnya aja. Untuk komunikasi masalahnya yang ketiga. Kita tadi belum rata. Kemudian daerah tidak tercepat dari kota. Kemudian bisa ditanggulangi atau solusinya adalah untuk mempromosikan daerah bisa kebudayaan dan bisa. Oh ya, jadi untuk masalah bisa mempromosikan Ya. Dari kelompok dua apakah sepakat dengan? Sepakat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Silakan dulu. Oke, selanjutnya kelompok B. Halo. Apa kami dari kelompok dan atau presentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Nomor 1 yaitu Dan lokal. Surakarta bisa mewujudkan manfaat kerjasama internasional dirasakan oleh semua kemajuan negara Surakarta. Kemajuan sektor pariwisata, menjaga lingkungan, sosial juga. Terkait juga dengan pariwisata di Surakarta. Berdasarkan untuk pertemuan bersama dari kelompok B untuk kelompok A pada tanggapan. Dari kelompok kami cukup sepakat dengan jawaban dari kelompok A. Oh ya, betul ya. Terima kasih untuk kelompok B. Silakan bisa diskusi. Terima kasih Pak. Oke, sekarang karena semua sudah melakukan presentasi, selanjutnya biar semangat. Kalian, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terkait dengan kegiatan pembelajaran kali ini, tadi kalian juga sudah di awal menyimak video juga, kemudian juga kalian sudah mencoba terkait dengan media ya, yang Pak Nando bawa, dan juga kalian sudah melakukan diskusi kelompok yang berkenaan tadi terkait dengan bentuk pemecahan masalah ya, dari adanya kerjasama internasional ini. Nah, selanjutnya Pak Nando akan sedikit mereview kembali lagi ya terkait dengan materi pada pembelajaran kali ini. Nah, tadi kalian yang pertama itu belajar apa saja? Yang tahu? Kerjasama internasional ya. Tadi ada berapa? Nah, selain itu juga tadi terkait dengan tujuan kerjasama internasional ya. Tentunya di bidang ekonomi tentunya ingin memajukan terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga ya, kaitan dengan yang namanya itu ada kegiatan ekspor impor
kemudian selanjutnya di bidang apa? Ya, perdamaian. Nah itu Indonesia menginginkan apa? Oke, yang ketiga. Itu tadi ya terkait dengan pembelajaran pada siang hari ini yang berkaitan dengan kerjasama internasional. Selanjutnya, nah kita coba merefleksikan terkait dengan kegiatan pembelajaran kerjasama siang hari ini. Di sini ada 3 emoticon hiburan. Pertama itu ada mengantuk, dan karena itu senang, kemudian yang ketiga itu sedih. Coba kalian ekspresikan kalian yang berdasarkan emoticon ini termasuk yang senang. Yang kenapa? Ada yang sedih. Jangan tuh ada enggak? Bagus ya. Tapi tentunya harus bisa manajemen waktu ya agar ya menanggung itu. Nah terkait dengan belajar kali ini ya tadi kalian milihnya adalah ya senang semua ya. Mungkin untuk perbaikan pada belajar selanjutnya apa yang diusulkan, apakah menggunakan metode seperti bermain peran gitu, kemudian gimana? Menjaga perdamaian dunia ya. Yang berkaitan itu nanti bisa ditindaklanjuti ya terkait dengan materi selanjutnya kaitan dengan tadi yang perdamaian dunia. Kurang lebih sekian ya pembelajaran pada siang hari ini bersama Pak Nando. Nah Pak Nando Akhir. Pak Nando Akhiri, terima kasih atas perhatian kalian dan semoga ilmu yang kalian dapatkan di pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Cukup sekian.